وكأنها لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih jazakallah kepada Kang Syahrial yang sudah membacakan Al-Qur'an ya. Dan mudah-mudahan makin berkah ya Kang. Mudah-mudahan khususnya buat Kang Syahrial dan mudah-mudahan buat kita semua. Baik, Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan semuanya, karena ini waktu sudah menunjukkan agak udah siang ya. Insya Allah langsung saja kita akan mendengarkan kajian yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Dadan. Waktu dan tempat saya persilahkan Ustadz. Tafadhol maskuro. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah, Allah yang maha luhur, Allah yang maha ghafur, Allah yang maha makmur, yang mana alhamdulillah kita masih diberikan umur yang subur. Tak lupa salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada uswah kita, panutan kita, panglima dakwah kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Ayolah ikhwah, Bapak, Ibu, sahabat jannah rahimakumullah. Di pagi yang cerah setelah satu malam diguyur oleh hujan, Allah menurunkan rahmatnya tadi malam kepada kita semua. Mudah-mudahan rahmat itu merahmati kita semua dengan hadirnya hidayah kepada kita di pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf, pekan ini harusnya Ustadz Andika yang menyampaikan, namun kata Kang Haji Denden beliau susah dikontak, daripada kosong sehingga ya sudah tidak ada rotan akar pun jadi, sehingga saya menyampaikan
tausiah kajian mata pada kesempatan pagi hari ini, dan temanya pun insya Allah tidak asing di telinga kita sebagai alumni PPA, yaitu mempertegas employee of Allah. Insya Allah ini hanya review, pengulangan. Mudah-mudahan kita semua dengan direview mengingatkan kembali diri kita ini sebagai karyawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini alhamdulillah, karena memang acara kita mendadak, di sini ada Ustadz Wawan Supriyatna nih. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Kemudian ada Ustadz Robi. Assalamualaikum Ustadz Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita tembak aja ya, Kang Sandy, untuk pekan depan biar Ustadz Robi yang ngisi. Susah lagi begitu nyari Ustadz. Setuju. Setuju ya. Nah, gitu ya Ustadz Robi ya, pekan depan ya. Begitu untuk mengisi. Dan pada kesempatan ini Anda tidak membuat, karena mendadak tidak membuat slide. Jadi langsung saja apa yang Anda sampaikan, dan ini hanya mengingatkan saja bagaimana kita menjadi employee of Allah. Jadi begini, sahabat-sahabat jannah. Pertama, kita harus memahami siapa kita. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini hanya ada dua status. Status Tuhan disandingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya, dan status hamba, yakni kita. Yang jadi masalah, kenapa timbul masalah dalam kehidupan? Karena hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, status kita ini sebagai al-abdu, maka kita harus dan wajib diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hubungan kita dengan dunia, status kita ini sebagai al-khalifah, sebagai pemimpin. Maka kita yang harus mengatur dunia. Kenapa masalah itu turun kepada kita? Karena yang seharusnya kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi justru kita ini suka mengatur Allah dan diatur dunia. Maka lahirlah permasalahan dalam kehidupan kita. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan." Wa man a'rada, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu, maka sesungguhnya bagi dia yang tidak mengingat Allah, yang mengkudeta kedudukan Allah sebagai Tuhan, fa inna lahu, maka bagi dia yang mengkudeta kedudukan Allah sebagai Tuhan itu, ma'isyatan dhankan, akan disempitkan kehidupannya. Maka turunlah permasalahan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karenanya, bagaimana kita menjadi employee Allah, menjadi karyawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sebelum kita memahami bagaimana kita menjadi employee of Allah, karyawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang harus kita pahamkan itu adalah ada 3 hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hubungan kita seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah al-mahabbah. Yang kedua, hubungan kita dengan Allah itu adalah at-tijarah. Dan yang ketiga, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebagai al-amal, kerja. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah al-mahabbah. Hubungan cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai kita yang sangat luar biasa. Betapa besarnya dosa kita.
Tapi kita ini masih dipanggil dengan kalimat yang sangat rindu, kalimat yang sangat sayang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Sampai seperti itu, la taqnatu min rahmatillah. Yang melampaui batas. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sangat luar biasa, Allah sangat cinta kepada kita. Tinggal bagaimana kita ini mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hubungan kita dengan Allah adalah bagaimana hubungan cinta al-mahabbah, di mana kita memberikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam satu ayat, Allah menyampaikan, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia itu ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Ada sebuah berhala itu, yuhibbunahum kahubbillah. Yang mereka itu cintanya seperti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita membebaskan berhala-berhala itu yang ada di dalam diri kita. Kita membebaskan berhala itu dari uang, kita membebaskan berhala itu adalah dari ketergantungan kepada orang. Karena ternyata menurut ayat ini ada di antara manusia yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Jangan-jangan kita dan menyembah kepada Tuhan selain Allah itu, ketergantungannya kepada selain Allah itu, sebagaimana ketergantungan kepada Allah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, sangat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyaddu, sangat merindukan, asauk, rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya adalah, kita sudah sejauh mana keimanan kita sehingga kita ini bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada satu hari ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikunjungi oleh Rasulullah. Dia adalah seorang pemuda, tapi usianya sudah 35 tahun, yang bernama Zahid. Dia tinggal di Sufah, di dekat Masjid Nabawi, di dekat Masjid Sufah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan menyapanya. Kemudian mengatakan kepada Zahid, wahai Zahid, kenapa engkau sudah sepuh, sudah tua, usia 35 belum juga menikah? Kemudian Zahid menjawab, ya Rasulullah, aku ini ingin sekali menikah. Tapi siapa yang mau menikah dengan aku, wahai Rasulullah? Wajahku tidak ganteng, tidak memiliki penghasilan pekerjaan yang tetap. Maka siapa yang mau menikahiku, ya Rasulullah? Yang mau menikah denganku? Dengan wajah seadanya, dengan penghasilan yang tidak cukup. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Zahid, maukah engkau aku nikahkan? Maka Zahid sangat senang, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada asistennya membuat surat lamaran, dan tidak tanggung-tanggung. Surat lamarannya itu adalah kepada seorang yang cantik, anak dari saudagar yang ada di Madinah. Wanita itu adalah Zulfah bin Said. Bapaknya adalah Said, anak seorang bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya dan terkenal sangat cantik jelita, itu Zulfah. Kemudian surat itu diberikan kepada Said, ya. Kemudian dibawanya
datang ke rumahnya Said. Kemudian Zaid hanya mengatakan ketika mengetuk pintu, Assalamualaikum. Kemudian dijabu Waalaikumsalam, dan di dalam itu sudah ada tamu. Dan Zaid itu menunggu. Setelah tamu itu kemudian pulang, baru Said seorang ayah berkata, ada apa wahai Zaid? Wahai Said, aku datang ke sini membawa surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diberikannya dan dibacanya. Dan ternyata itu adalah surat lamaran kepada anaknya. Kemudian Said sampai berkata, ini adalah dari Rasulullah. Iya, dari Rasulullah. Said langsung berpikir ulang. Tapi inilah Islam. Sam'an wa ta'atan, mencintai Rasulullah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dipanggillah anaknya yang sangat cantik, Zulfa. Wahai Zulfa, ini ada seorang pemuda yang melamar. Dia datang, kira-kira bagaimana? Ada seorang pemuda dan dilihat oleh Zulfa. Seorang pemuda zahid dengan wajah seadanya. Kemudian Zulfah menangis ketika itu, wahai ayahku. Tidak sedikit pemuda yang datang untuk melamarku. Tetapi aku juga menolak. Karena di Madinah itu terbiasa dengan sepupu. Di mana anak bangsawan menikah dengan bangsawan lagi. Maka Zulfah ketika itu, wahai ayahku, bisakah aku menolaknya? Kemudian akhirnya Said berkata kepada Zahid, wahai Zahid, sudah terdengarkan bahwa anakku menolak lamaranmu. Maka sampaikanlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Zulfah anakku menolak lamarannya. Baru ketika itu Zulfah sang anak yang cantik itu mendengar Rasulullah, wahai ayahku, kenapa bawa-bawa nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian, wahai anakku Zulfah, kata Said, sesungguhnya Zahid ini melamarmu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat surat, dan melamarmu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka langsung Zulfah ketika itu menangis sejadi-jadinya dan dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wahai ayahku, kalau itu berawal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nikahkan aku dengan Zaid. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, secara fitrah wanita melihat bagaimana parasnya. Secara fitrah hawa nafsunya dia menolak. Tetapi karena kecintaannya kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernikahan, kecintaan bukan karena rupa, kecintaan bukan karena harta, kecintaan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Zulfah mengatakan, menyampaikan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, ialah ucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh dan taat. Bagaimana Zulfah? Kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menerima lamaran Zahid karena Allah dan Rasulnya. Inilah employee of Allah, itu adalah kecintaan kita kepada Allah.
Allah di atas segala-galanya. Dan ketika itu Zahid dengan riangnya, dengan gembiranya diterima lamaran oleh Zulfah ini dan mengatakan benar apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Dan dia pulang kembali ke daerahnya, kemudian masuk lagi ke masjid, kemudian dia bersujud syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, bagaimana Zahid ya Rasulullah? Alhamdulillah, Zulfah menerima lamaran. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segeralah engkau menikah. Ya Rasulullah, mau menikah bagaimana? Aku ini orang miskin, tidak memiliki harta. Sudah kalau begitu, datang ke Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, sampaikan dariku, minta biaya untuk pernikahan. Masya Allah. Maka ketika itu datang ke Utsman, datang ke Abdurrahman bin Auf, datang kepada sahabat yang lain, dan cukuplah untuk menikah. Kemudian ketika itu Zahid membelanjakan perlengkapan untuk pernikahannya itu ke pasar. Tapi setelah beres membelanjakan kebutuhan-kebutuhan untuk menikah, kemudian sampai ke masjid lagi, berkumpul para sahabat ketika itu. Ketika berkumpul para sahabat, kemudian Zahid bertanya, wahai para sahabat, ada apa gerangan kalian berkumpul di masjid ini? Kemudian para sahabat berkata, wahai Zahid, ada panggilan jihad. Panggilan jihad. Sekarang kita harus berangkat berjihad. Maka ketika itu Zahid, kalau begitu ini adalah panggilan jihad, panggilan Allah dan Rasulnya, maka aku akan tunda pernikahan ini. Maka kata para sahabat, jangan wahai Zahid. Kalau engkau menikah hari ini, nanti malam engkau akan berbulan madu. Tidak. Kata Zahid. Kemudian Zahid menyampaikan satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari surat At-Taubah ayat 24 itu kata Zahid itu, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kata Zahid itu, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu usahakan, yang khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maka Zahid menjual perlengkapan pernikahannya itu, diganti dengan membeli perlengkapan perang. Dan berangkatlah para sahabat dan Zahid di dalamnya untuk berjihad. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, dalam peperangan itu Zahid wafat. Syahid di jalan Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabat, hari ini Zahid sedang berbulan madu dengan bidadari di surga yang lebih cantik dari Zulfah.
Allahu Akbar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala takhsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rizki. Masya Allah. Itulah orang. Employee of Allah, mencintai Allah itu di atas segala-galanya. Maka benarkah kita ini mencintai Allah? Benarkah kita ini rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ketika itu Zulfah mendengar bahwa Zaid itu meninggal, Zulfah itu berkata, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu jika aku tidak bisa mendampinginya di dunia ini. Izinkan ya Allah aku mendampinginya di akhirat." Itulah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah employee of Allah. Cintanya yang amat sangat asyidah. Cinta yang amat sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, disinilah kita ini harus memiliki rukun cinta. Salah satunya adalah syauq, rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita tanya, sudah sejauh mana rasa cinta itu kepada Allah? Jangan jauh-jauh ketika adzan datang, apakah kita menyambut panggilan Allah itu? Kalau kita masih asyik dengan pekerjaan, berarti rasa cinta, rasa rindu itu masih jauh. Berarti kita masih jauh dari employee of Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba min man yuhibbuka. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Itu yang pertama. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah itu adalah adanya hubungan cinta. Dan yang kedua adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hubungan at-tijarah. Tadi yang pertama adalah hubungan al-mahabbah, dan yang kedua adalah hubungan at-tijarah. Apa itu hubungan at-tijarah? Hubungan dagang. Bagaimana kita berjual beli, berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahwa sesungguhnya diri kita ini bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sesungguhnya harta kita ini adalah bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maukah kita tukarkan jiwa dan harta kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditukarkan dengan surga? Maka ketika kita berbisnis pun, bagaimana bisnis kita ini adalah dengan bisnis kita ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa keinginan kita kaya? Kenapa ketika kita berbisnis ingin maju, tetapi yang ada itu adalah kemunduran, kegagalan dalam bisnis? Jangan-jangan niat tujuan kita berbisnis kita ini agar kita mendapatkan kekayaan, tetapi sesungguhnya bagaimana bisnis itu adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, coba lihat para dai yang menyebarkan Islam pertama kali di Indonesia. Kalau dalam buku-buku sejarah, Islam disebarkan oleh para pedagang, ya kan? Tapi sesungguhnya adalah mereka datang ke Indonesia itu bukan untuk berdagang. Tujuannya bukan berdagang. Ini yang harus diluruskan dalam sejarah. Mereka datang ke Indonesia itu adalah dalam rangka untuk berdakwah. Dakwah untuk menyebarkan Islam, untuk syiar Islam. Tetapi karena untuk kehidupan dirinya, maka dia bawa barang dagangan dan dijual. Tapi tujuannya adalah berdakwah. Artinya mereka
Para dai yang menyebarkan agama Islam itu adalah mereka berdakwah sambil berbisnis. Kita suka terbalik, berbisnis sambil berdakwah. Inilah yang ketiga nanti itu hubungan kita at-tijarah sebagai employee of Allah itu adalah bagaimana mindset kita sebagai employee of Allah itu adalah kita ini harus berdakwah sambil berbisnis, bukan berbisnis sambil berdakwah. Makanya ketika tujuan kita adalah Allah, tujuan kita adalah untuk berdakwah. Dan kemudian untuk memenuhi kehidupan kita ini adalah dengan berbisnis, maka dakwahnya sukses, bisnisnya pun sukses. Rubah mindset kita. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan di dalam surat As-Saff ayat 10 dan 11, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah. Maukah aku tunjukkan satu bisnis, satu perniagaan, tunjikum min adzabin alim, di mana bisnis dan perniagaan itu akan menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi, sebagai basic dasar ketika kita berniaga adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Artinya dakwah menolong agama Allah itu yang nomor 1. Bisnis itu nomor 2. Kita senantiasa dengan kecapean dan segala macam itu, dengan teori-teori dan segala macam, bisnisnya yang diutamakan, tapi jihadnya, dakwahnya di nomor 2-kan. Sementara watujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, ini adalah bagaimana kita jihad kita, dakwah kita nih kita nomor 1-kan. Apa kata Allah di ujung ayat itu? Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kalian itu mengetahui. Maka banyak yang tidak tahu bagaimana di balik dindingnya itu ada sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam surat Fatir ayat 29 itu Allah menyampaikan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Alkitab, yaitu Al-Quran, bukan hanya dibaca saja tetapi ditadaburkan dan dipraktekkan sebagai inspirasi dalam kehidupan Al-Quran itu. Wa aqamus shalah, dan menegakkan salat, dan salatnya berkualitas dan tidak menunda-nunda salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan dia menginfakkan sebagian dari hartanya itu, rezekinya itu, sirran wa alaniyah, baik dengan diam atau secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Jadi perdagangan yang tidak akan pernah rugi, bisnis yang tidak akan pernah rugi adalah diperuntukkan dagang kita ini adalah untuk Allah, untuk menolong agama Allah. Inilah yang kedua, bagaimana kita berbisnis at-tijarah ini adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu sahabat jannah rahimakumullah, ya. Yang ketiga adalah hubungan yang ketiga antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, antara kita, kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hubungan al-amal, hubungan kerja.
Allah menyampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 105 itu wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, dan bekerjalah kalian fasayarallahu amalakum, nanti Allah yang akan melihat hasil pekerjaan kalian. Jadi bagaimana kita benar-benar bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah ketika dari niat dalam ilmu PPA itu, dari niat yang kuat, lurus, murni, kuncinya adalah meluaskan, maka kita naikkan, kita upgrade dalam pekerjaan ikhtiar kita ini kerja kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Naikkan levelnya dengan mewakafkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah menginginkan kepada kita kebaikan, kepada seorang hamba, kepada kita, ista'malahu, maka Allah itu akan memperkerjakan. Allah akan menjadikan ia atau kita itu dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila, para sahabat bertanya, "Ma yasta'miluhu?" Apa yang dimaksud dengan istakmalah itu? Istakmalah itu dipekerjakan itu ya Rasulullah. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuftahu lahu amalan salihan baina yaday mautihi." Akan dibukakannya amal solih baginya sebelum meninggalnya. Jadi Allah akan memberikan satu pekerjaan kepada kita. Ketika kita mencintai Allah, kemudian kita benar-benar bahwa dalam bisnisnya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperkerjakan. Maka naikkan, upgrade niat kita, bagaimana kita mewakafkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau kita melihat, ya, Masya Allah, di ilmu PPA itu bagaimana mewakafkan diri kita itu ada 3. Pertama, ibadah. Yang kedua, bagaimana menjadi khalifah, kebermanfaatan hidup kita untuk orang lain. Dan yang ketiga adalah dakwah. Ingin mengulang, mereview bagaimana ibadah ketika kita mewakafkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka diri kita ini adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ibadah mahdah kita, bagaimana kita harus memiliki amalan-amalan unggulan sebagai riyadhah kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setahun tidak tahajudnya itu 2 kali. Rasulullah itu tidak tahajudnya itu 2 kali, yakni malam Idul Fitri dan yang kedua adalah malam Idul Adha. Tapi kita bisa jadi dalam setahun itu tahajudnya 2 kali. Rasulullah itu tidak tahajudnya 2 kali. Bagaimana riyadhah ketika salat malam itu sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu bagaimana ketika kita mewakafkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah itu, coba miliki amalan unggulan. Kita sesungguhnya ingin semuanya kita kerjakan, tapi dengan keterbatasan kita coba bertahap, kita memiliki amalan unggulan. Bisa jadi amalan unggulannya itu adalah dengan sedekah. Mungkin tahajudnya dia telat, tapi sedekahnya. Mungkin dia tidak mampu dengan sedekahnya, tapi duhanya. Mungkin duhanya karena memang ada pekerjaan, tapi tahajudnya. Coba miliki kita. Kita tanamkan dalam diri kita apa kira-kira memiliki ibadah unggulan. Sebagaimana 3 pemuda yang masuk ke dalam gua karena ada sebuah ada
badai yang sangat luar biasa. Kemudian dia masuk ke dalam gua, dan ternyata karena badai itu, batu menutup pintu dari gua itu. Dan apa yang dilakukan oleh para sahabat, oleh tiga orang yang di dalam itu, dia berdoa dengan amal soleh. Salah satunya adalah ada seorang yang senantiasa dia bertani, dan pulang dari bertani itu memerah susu. Dan ketika memerah susu itu, sampai ke rumahnya tidak diminumkan susu perahannya itu, baik kepada anak dan istrinya, sebelum kedua orang tuanya, bapak ibunya itu meminumnya. Jadi mendahulukan orang tuanya. Dan itu terus setiap pulang dari bekerjanya itu, memerah susu diberikan kepada orang tuanya, memerah susu diberikan dulu kepada kedua orang tuanya, baru setelah itu kepada anak-anak dan istrinya. Dan ketika itu dia pulangnya agak malam, dan dengan memerah susu juga malam, kemudian pulang ke rumahnya itu sudah larut malam, dan dilihatnya ibunya dan bapaknya sudah tidur. Akhirnya tidak diberikan susu itu, padahal anaknya merengek menangis ingin susu. Tidak diberikan. Kenapa? Karena kebiasaannya mendahulukan ibu dan bapaknya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya kebiasaan itu, amalan unggulan itu menjadi kebaikan, maka bukakan batu itu untuk bergeser. Dan ternyata Allah mengabulkan doanya. Itulah orang employee of Allah. Dalam ibadahnya memiliki amalan unggulan. Satu. Yang kedua adalah khalifah. Bagaimana kita mengatur dunia? Bagaimana kita memiliki kebermanfaatan hidup kita ini untuk orang lain? Jadikan hidup kita ini agar menjadi solusi bagi manusia, banyak orang. Inilah employee of Allah. Ketika kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita ini, hidup kita ini menjadi solusi bagi banyak orang yang membutuhkan kepada kita. Dan itu didasari lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa guru-guru kita di PPA itu menyampaikan, ketika kita mewakafkan diri, bukan hanya sekedar miracle yang akan diberikan, tetapi fasilitas-fasilitas itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah peduli memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dan ketika kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain itu, Masya Allah, kita ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah itu senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang bisa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam dalam hajatnya. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabban nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'uhum linnas, yang paling banyak memberikan manfaat, yang memberikan manfaat bagi bagi manusia. Wa habbal a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membuat muslim itu bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, autak syifu anhu kurbat, mengangkat kesusahan dari orang lain, autaqdi anhu dainan, membayarkan hutangnya, autatarudu anhu ju'an, menghilangkan rasa laparnya. Terima kasih kepada antum yang yang ada di GJB, Masya Allah. Teruskan, Masya Allah,
mengangkat kesusahan orang lain, membayarkan utangnya, menghilangkan rasa laparnya. Teruskan dengan rumah makan gratis itu. Teruskan kita memberikan kepada anak-anak yatim pesantren-pesantren itu, menghilangkan rasa lapar mereka. Dan apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Walaan walian amshi ma'a akhi fi hajati. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan. Ahabba ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid. Lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yakni Masjid Nabawi. Jadi ketika kita mengantarkan, berjalan bersama saudara muslim untuk sebuah keperluan, membantunya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih aku cintai daripada orang yang beriktikaf di masjidku selama 1 bulan. Inilah menjadi khalifah. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah dakwah. Maka ketika kita berdakwah, luar biasa mengajak orang. Dakwatun nas ilallah. Dakwah itu adalah mengajak orang, manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah itu memang berat. Sedikit saya ingin cerita tentang Nabi Musa, dan kita sudah pada tahu. Dalam ilmu PPA itu kan kita sudah tahu bagaimana Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada niat sedikit pun untuk mendakwahi Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka." Pergilah kamu kepada Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka. Dan katakan kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Kemudian Nabi Musa itu berkata, Rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Ya Rabb, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batasnya. Kemudian apa kata Allah? Ya, yang sangat luar biasa. Kenapa Nabi Musa itu sangat takut kepada Fir'aun? Kita sudah tahu. Pertama, ketika dalam kandungan saja bayi seangkatannya itu harus dibunuh. Setelah lahir harus dibuang ke sungai Nil. Ngomongnya gagap, mau berdakwah bagaimana kepada Fir'aun, ngomongnya saja gagap. Kemudian pernah membunuh dari golongan bangsa Fir'aun sehingga menjadi DPO, daftar pencarian orang. Kemudian pernah diasuh, dan Fir'aun itu pernah berjasa kepada Nabi Musa karena pernah diasuhnya. Kemudian Fir'aun itu memiliki kekuasaan. Dia seorang raja, kekuatan, dia memiliki militer, memiliki harta. Dan yang sangat luar biasa kita tahu adalah Fir'aun itu tidak pernah sakit. Tapi Nabi Musa sam'an wa ta'atan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendakwahi, dan dia mendatangi Fir'aun. Kenapa saya cerita ini? Karena di balik itu Nabi Musa mempersiapkan dalam dakwahnya itu adalah ada satu doa yang dilakukan oleh Nabi Musa, dan doanya sudah pada hafal. Apa itu doanya? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi Nabi Musa
mempersiapkan untuk dakwahnya. Kalau kita PPA mempersiapkan bagaimana peradaban, maka kita berdakwah. Apa yang harus kita lakukan? Berdoalah sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Yang dimaksud berdoa di sini, milikilah karakter sebagaimana Nabi Musa ketika akan memulai dakwahnya. Sementara Fir'aun itu sangat luar biasa. Dia seorang penguasa, dia seorang raja, dia seorang orang kaya dan tidak pernah sakit. Hidupnya berkecukupan, lebih malah. Maka Nabi Musa yang memiliki kelemahan, dia berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri. Rabbi, wahai Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku. Apa yang dimaksud dengan lapangkanlah dadaku? Lapangkanlah untukku dadaku. Inilah yang harus kita luaskan, itu adalah kapasitas jiwa kita. Kapasitas di dalam hidup kita ini harus kita luaskan, tidak baperan. Ini modal dakwah. Coba kita lihat, Nabi Musa itu bersama Bani Israel. Inilah perbedaan antara Nabi Musa dengan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu boleh dikatakan dalam tanda kutip itu baper, di mana pengikutnya ketika didakwahi sulit, susah untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marah Nabi Yunus itu. Kemudian dia pergi ke laut dan naik ke perahu. Tapi Nabi Musa, coba lihat. Itu Bani Israel sampai mengatakan, wahai Musa, mintakan anu kepada Tuhanmu, mintakan anu kepada Tuhanmu. Setelah dicukupkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Musa itu berdoa, ngeyel itu Bani Israel. Apakah Nabi Musa pundung? Enggak. Kemudian setelah itu, wahai Nabi Musa, ketika akan berperang, berperanglah engkau bersama Tuhanmu. Coba. Kalau seperti itu kan, makanya Nabi Musa itu berdoa, ya Tuhanku, lapangkan untukku dadaku. Kapasitas jiwa kita ini harus luas. Dalam sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan ujian itu di luar kapasitas kita. Pasti akan sesuai dengan kapasitas kita. Tapi kenapa ketika Allah menguji dengan permasalahan kehidupan dengan kita, bahwa sesungguhnya ujian itu seperti yang sangat berat bagi kita? Apa yang membedakan? Karena kapasitas dada kita sempit. Maka apa yang harus kita lakukan adalah, jawabannya sudah tahu dalam ilmu PPA. Just focus on Allah. Ketika orang si fulan ini akhlaknya, kelakuannya, karakternya, sudah kita fokusnya Allah. Kita berdakwah ini bukan karena si A, tapi kita berdakwah itu karena si B. Bukan karena si B, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Lurus saja. Dan disinilah bagaimana orang-orang yang memiliki kelapangan dada dan keluasan dalam dada itu, dia akan tasamu, saling menghormati, dan dia akan belajar terhadap karakter-karakter setiap orang itu. Ini modal dalam dakwah, modal dalam membangun peradaban. Apa itu? Rabbi syrah li sadri. Dan ketika dalam dirinya itu ada kelapangan dada, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, tidak ada penyakit hati, itulah lapang dada. Amri. Allah itu akan memudahkan segala urusan-urusan kita. Maka kalau misalkan kita ingin beres, ingin sukses dalam kehidupan, urusan kita ingin dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya satu, lapangkan dada kita. Maka setelah itu, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Kita ini suka ewuh pakewu. Yuk, kita lapangkan dada-dada kita, insya Allah. Nah, inilah employee of Allah itu. Hubungan kita dengan Allah itu, yang pertama adalah al-mahabbah, cinta. Yang kedua adalah at-tijarah, dagang. Dan yang ketiga adalah
al-amal, hubungan kerja. Maka ketika hubungan kerja itu, jadilah kita menjadi karyawan Allah Subhanahu wa taala, maka sangat luar biasa. Allah memberikan fasilitas-fasilitas. Kenapa? Karena ketika kita hubungan kerja itu ada hubungan ibadah, kemudian kita sebagai khalifah, kebermanfaatan kepada orang, kemudian dakwah. Pantas kalau misalkan kita ini diberikan berbagai fasilitas oleh Allah. Mudah-mudahan Allah menurunkan hidayah kepada kita, menurunkan taufiknya kepada kita untuk meniatkan jiwa hidup kita ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb sekalian Allah. Wallahu a'lam. Barangkali itu Kang Sandy, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf seadanya, tapi mudah-mudahan walaupun kita sudah paham, tapi menguatkan kepada kita bahwa kita adalah karyawannya Allah Subhanahu wa taala. Lebihnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya adalah dari kekurangan saya sendiri. Dan alhamdulillah Kang Sandy di sini ada Abah Dadan Wilujeng Enjing, Masya Allah beliau hadir. Kehadiran kita di Masya Allah, ini saya kenal dengan wajahnya. Abi Yusuf ini bukan Abi Yusuf ini Ustadz Dudin ini, Masya Allah. Jazakumullah Ustadz. Afwan Ustadz, ini sebetulnya bukan ana yang ngisi, tapi tidak ada rotan akar pun jadi, sehingga jadi tanggung jawab untuk mengisi, karena jangan sampai tidak ada kajian mata untuk di pekan ini. Jazakumullah Kang Sandy, jazakumullah kepada guru-guru kita yang sudah hadir pada kesempatan ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah Ustadz yang sudah mengisi pada tausiah pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah kita dihadiri oleh siapa ini? Tadi saya mana? Ya Ustadz Dudin ya. Baik, sebelum ditutup, mungkin Ustadz Dudin mau ada sepatah atau dua patah kata untuk kita semua sebelum kita tutup. Mangga, tafadhol Ustadz. Masya Allah. Apa menyimak aja dari tadi Kang Sandy, asik ya Allah, senang banyak belajar dari guru kita tentang mahabbatullah, the real employee of Allah. Begini Bapak Ibu, sahabatku, keluargaku di Cianjur dan sekitarnya, ada yang bertanya ke saya, Ustaz, ke Ana begini, Ustaz, kok bisa hidup antum jadi seperti ini sekarang? Saya bilang, Ana sampaikan, antum jangan melihat anak sekarang. Antum jangan melihat anak sekarang, lihatlah anak yang dulu. Dulu seperti apa? Saksi hidup anak di rumah adalah istri. Tahu betul bagaimana dulu perjuangan. Tahu betul bagaimana dulu saya seorang cleaning service, marbot masjid, nganterin gas galon ke rumah kiai di pesantren, berkhidmat di toko, customer service, dan sebagainya. Sering berjalannya waktu, Allah berikan step by step kehidupan yang dari tahun ke tahun tuh berubah. Hidup kita ini growing up, growing old, bertambah, bertumbuh, dan juga bertambah. Sama kita on the track terus di jalan Allah,
demi Allah, Allah akan tunjuki jalan. Sekalipun kita diuji sakit, hatinya dibuat tenang. Sekalipun kita punya masalah besar, tapi nggak risau, nggak gelisah dan gelisah. Tenang, bawaan anak. Berusaha untuk benar-benar menyikapi kehidupan ini adalah dari Allah. Kita semua adalah bertumbuh, akan bertambah. Hakul yakin, para guru semua, sahabat guru Cianjur, karena hidup ini adalah dari satu fase ke fase berikutnya. 5 tahun yang akan datang, nggak tahu. Saya masih di Korwil, jadi trainer atau nggak tahu. Hidup ini dipergilirkan. Akan ada episode yang bisa jadi terus lebih baik. Naudzubillah kalau lebih buruk. Maka mulai sekarang biar Allah bimbing kita terus, biar Allah jagain terus. Niatkan, tekadkan di dalam hati. Ingat janji kita adalah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Yes ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dah itu aja. Semuanya adalah milik Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita terus dibimbing, ditolong sama Allah, maka pastikan niat di hati jadi bagian daripada keluarganya Allah, employee Allah. Akan ditujuki jalannya, dibuat hatinya tenang dan damai, dipertemukan dengan guru, dipertemukan dalam waktu dan keadaan yang lebih baik, dikasih tahu ilmunya, banyak pesan cinta di hadapannya yang bisa diambil. Barakallahu fikum, para employee Allah, sibukkanlah dalam kebaikan. Masih harus sangat bersyukur kita selama ini oleh Allah diberikan kesempatan terus berbuat kebaikan, ketimbang naudzubillah disibukkan dengan keburukan. Sahabatku yang baik, tentu di dalamnya ada ujian hati tentunya, ujian kelapangan. Karena setan tidak akan pernah menggoda dari atas, bahkan dari pintu bawah. Dari atas adalah pintu keikhlasan, dari bawah adalah pintu kerendahan hati. Karena yang namanya berat itu semakin berat, semakin berat ke bawah. Semakin meninggi, semakin Allah yang dicari, semakin ikhlas menemukan di hati. Tapi kalau semakin ke bawah melihat kita semakin merendah hati. Bapak Ibu, sahabatku yang baik, bergeraklah terus di wilayah Cianjur, wakafkan diri, karena bisa jadi anak-anak kita sehat, anak-anak kita di pondok nambah hafalannya, karena bisa jadi kita selaku orang tua terus istiqomah memberikan cinta dan kebahagiaan. Bahkan kalau kata guru saya 3A, aku aman bagimu, aku menyenangkan bagimu, aku bermanfaat bagimu. Setidaknya 3 hal ini kita pegang baik-baik. Kita masing-masing punya kebutuhan, kita masing-masing punya hajat dan keinginan. Tapi sepanjang kita istiqomah, jadi jalan kebaikan. Ini sebenarnya saya juga sama lagi kajian bersama para CEO, trainer, direksi di ngaji peradaban. Ustaz Muhtar berkali-kali menyampaikan, taubatnya para trainer itu adalah ketika dia mengajak kebaikan, kebenaran terhadap orang lain. Jadi kalau saya keliling silaturahmi ke daerah tuh, itu Kang Sandi, saya lagi taubat. Saya lagi ngajak orang, ayo bareng-bareng kita bertemu, bareng-bareng kita membina ukhuwah, biar bersama-sama bisa berkumpul di jannahnya. Sahabatku yang baik, bergeraklah terus. Semoga terus menjadi jalan kebaikan, istiqomah, dan semoga teman-teman, Bapak Ibu semua sehat, walafiat, berkah, mulia, husnul Fatimah suatu saat nantinya, insya Allah. Salam hormat buat seluruh keluarga di Cianjur ya, yang saat ini ada. Semoga tetap sehat, berkah, dan hadiri juga pada hari ini oleh ayah saya tercinta, Abah Dadan, sebagai komandan di wilayah Korwil 5. Hatur nuhun Ustaz Dadan yang Masya Allah, Kang Sandy, dan semua yang menyimak, Neng Yanti, dan Neng-Neng yang lainnya pada kemana ya. Para ahwat, Pak Ngah, Damang, sehat,
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Teh Neng. Semuanya sehat ya Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Silahkan melanjutkan aktivitas berikutnya. Salam hormat buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah. wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz Udin atas patah katanya. Masya. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Dan sekali lagi ini harus saya sampaikan bahwa kegiatan kajian mata ini kita akan rutin dilaksanakan setiap pekan sekali, ya. Ini dan waktunya di 05.30 biasa. Dan ini dilaksanakan oleh EWA Center Cianjur. Di dalamnya ada beberapa entitas, ada 4 entitas, yaitu EWA Club, EWA Gold, PPA LC, dan kemudian Yayasan Abul Yatama Indonesia Cabang Cianjur. Jadi pastikan Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua terus hadir mengikuti kajian pekanan ini atau Majelis Tauhid ini, yang insya Allah nanti pekan depan dengan materi yang berbeda, dengan pembicara juga yang berbeda. Masya Allah, luar biasa. Baik, alhamdulillah sebelum kita tutup, ini ada beberapa yang yang harus ditampilkan, yaitu salah satunya adalah tayangan dari punten ini Ustadz, saya mau share video Ustadz dan saya nggak bisa. Ini adalah cuplikan dari kegiatan training pola pertolongan Allah di Cianjur. Sudah jadi co-host kan tadi? Oh iya, oke. Sebelum ditutup, kita simak dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PPA Cianjur, alhamdulillah sampai saat ini kita telah pelaksanaan ripat kelas batch 4. Mudah-mudahan dengan adanya PPA di Cianjur akan menjadi siar tauhid bagi kita, dan mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat bagi masyarakat Cianjur maupun umat muslim dimanapun berada. Insya Allah lewat persaudaraan PPA kita akan menggantungkan total kehidupan kita, total permasalahan kita hanya kepada Allah. Selamat kepada teman-teman yang hari ini telah melaksanakan kelas. Mudah-mudahan Allah hadirkan kita kembali. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengajak saudara-saudara kita untuk mengenal PPA di Cianjur. Mudah-mudahan semua bisa menikmati nikmatnya kelas yang ada kita sajikan di dalam tauhid, di dalam seminar tauhid PPA. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan dengan hati kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasakan dalam perasaan dalam kita, batin kita. Rasakan kita sedang ditatap mesra oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Lembutku kenang kasihmu Ibu, di dalam hatiku kini menanggung rindu. Kau tabur kasih seumur masa, bergetar syahdu di dalam nadiku. Saya sarankan untuk meminta maaf ke orang tua. Jadi ya saya langsung mengakhiri ibu saya, memang banyak dosa ke ibu kan ya. Jadi ya pasti wajib minta maaf dan mengatakan banyak terima kasih ke hubungan anak dengan orang tua. Meskipun kita tiap hari ketemu, karena memang rumah kita dekat, tapi ya nggak ada bosannya gitu ya kita untuk selalu pelukan sehari-hari kita kayak gitu.
Alhamdulillah banyak ilmu yang didapat. Mungkin kita merasa sudah lebih baik, tapi kalau ikut PPA ini mungkin jauh sekali yang kita bayangkan. Kita ini sangat lemah sekali. Pak, sebenarnya kalau saya sampaikan sebelum acara ini kan saya pernah pinjam buku PPA 3 bulan yang lalu, dan itu mencoba saya praktekkan, isi hanya baru 10 lembar saya coba praktekkan dan udah saya dapatkan keajaiban daripada terapi itu, apalagi sekarang udah ikut saya lebih percaya diri. Alhamdulillah banyak itu, pokoknya menginspirasi banget, enak, jadi meluaskannya itu benar-benar. Jalan tisu ya, pas jalan tisu ya teringat bahwa orang tua saya memang sudah tidak ada gitu ya, jadi saya tidak bisa mengucapkan sorry, thank you, dan I love you itu, jadi nggak ada momen-momen untuk itu. Jadi saya tadi bingung kalau nelfon juga kan orang tua cuma nanya bapak doang. Baik, Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan semuanya, itu tadi adalah cuplikan batch 4 ya. Dan insya Allah kita akan melaksanakan lagi di batch 11. Insya Allah kita akan laksanakan di bulan November. Doakan semoga di Cianjur dengan tempat yang sama, dengan waktu yang berbeda di bulan November 2021. Baik, itu saja barangkali dari saya. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Udin dan Abah Dedan dan semuanya mengikuti acara kajian mata ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ustadz Udin, hatur nuhun. Sami-sami Ustaz. Pak Ustadz, Sadayana. Mudah-mudahan sehat sadayana. Amin, amin. Kan depan di ini lagi ya, ada lagi ya. Siap.